Halo semuanya, materi kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pola hidup manusia, yang kedua ada permasalahan lingkungan serta dampaknya, dan yang ketiga ada prediksi dan solusi permasalahan lingkungan. Pola hidup manusia. Udara yang bersih sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Air yang digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci juga merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Tumbuhan termasuk padi merupakan salah satu sumber makanan utama yang dibutuhkan manusia. Hutan memiliki peran penting dalam menyediakan kayu untuk konstruksi, seperti pembangunan rumah. Namun, jika kayu terus diambil dari hutan tanpa melakukan penanaman kembali, dampaknya akan membuat hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul memiliki dampak buruk terhadap kualitas air dan udara, meningkatkan resiko longsor tanah, dan merusak habitat hutan. Manusia juga membutuhkan pangan seperti ikan sebagai sumber protein hewani. Sayangnya, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan racun atau bahan peledak dalam pengambilan sumber daya laut. Kegiatan semacam itu menyebabkan kerusakan terumbu karang yang merupakan tempat tinggal berbagai jenis organisme laut. Selain itu, manusia membutuhkan pakaian atau sandang. Saat ini, produksi pakaian sebagian besar dilakukan oleh pabrik-pabrik. Namun, kegiatan industri ini menghasilkan limbah kimia berbahaya. Limbah tersebut harus diolah dengan benar dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai. Limbah ini dapat mencemari makhluk hidup di dalam sungai, termasuk ikan. Kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membentuk pola hidup. Pola hidup kadang membawa dampak yang menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Contoh, pembangunan rumah kaca merupakan contoh pola hidup yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Demikian pula dengan penggunaan kantung plastik, penebangan hutan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Teknologi industri dan pembukaan pabrik juga merupakan pola hidup yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Pola hidup manusia dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan bisa berdampak pada kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi jika tidak ada solusi penyelesaiannya. Pola hidup dengan penebangan hutan, penggunaan bahan plastik, pembangunan rumah kaca, pembuangan sampah tidak pada tempatnya merupakan contoh pola hidup yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan serta dampaknya. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia, misalnya polusi udara. Sumber polusi udara bisa disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil, industri, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Dampak terhadap lingkungan terjadinya pemanasan global, peripisan lapisan ozon. Adapun dampak sosial yang terjadi akibat permasalahan lingkungan, adanya gangguan kesehatan, meningkatnya penyakit pernapasan, kemudian dampak terhadap ekonomi, antara lain biaya perawatan kesehatan, penurunan produktivitas. Pencemaran air juga merupakan permasalahan lingkungan yang dapat disebabkan adanya limbah industri, pembuangan sampah, dan penggunaan pestisida. Dampak terhadap lingkungan misalnya ekosistem air tercemar, kepunahan flora dan fauna air. Adapun dampak sosial yang terjadi adanya penyakit yang disebabkan pencemaran air, kulit gatal-gatal, ketersediaan air bersih terbatas. Kemudian dampak ekonomi, misalnya biaya pengobatan penyakit, biaya pengelolaan air minum, akan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat.
kerusakan hutan, dan ekosistem. Kedua hal ini juga merupakan permasalahan lingkungan yang merupakan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pola hidup manusia menuntut kegiatan manusia sangat beresiko, menyebabkan perubahan dan permasalahan lingkungan. Kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan menyebabkan adanya deforestasi dan penebangan liar. Akibatnya, banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Erosi tanah terjadi di mana-mana, banjir, dan tanah longsor. Dampaknya terhadap sosial atau mengancam kehidupan suku-suku asli, konflik lahan, dampak berkurangnya sumber daya alam, mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, dampak sosial dan ekonomi dari permasalahan lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut. Dampak sosial. Yang pertama, kesehatan masyarakat dapat terganggu. Kedua, konflik sosial dan ketidakadilan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Dampak ekonomi. Yang pertama, biaya perawatan kesehatan meningkat. Yang kedua, kerugian sektor pariwisata. Dan yang ketiga, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Prediksi dan solusi permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat pola hidup manusia antara lain, pola hidup yang ramah lingkungan, pengurangan limbah dan daur ulang, konservasi sumber daya alam. Penggunaan energi terbarukan dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memanfaatkan energi matahari, angin, dan air. Adapun pengurangan limbah air dan daur ulang dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang limbah yang dapat didaur ulang. Adapun konservasi sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara menggunakan air secara bijak, melindungi kelestarian hutan dan ekosistem, serta penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai tindakan individu untuk mewujudkan pola hidup yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian kita dapat menggunakan lampu hemat energi. Prediksi dan solusi permasalahan lingkungan. Penggunaan air secara bijak juga merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Misalnya dengan mengurangi penggunaan air, menyadari pentingnya penghematan air, dan memperbaiki keran yang bocor. Pola hidup manusia yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika berbelanja dengan menggunakan kantung-kantung plastik. Hal ini harus dikurangi sebab penggunaan bahan plastik secara berlebihan dapat menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan tas belanja kain atau tas tangan, kemudian menggunakan botol minum kaca atau stainless steel.